sebenarnya apakah ada caranya, strateginya, cara berpikirnya, cara mengkalkulasinya untuk bisa menghindari margin call dalam trading yang kita lakukan? Welcome back. Di minggu lalu kita membahas mengenai margin call, di mana margin call adalah suatu hal yang sebenarnya paling menyeramkan ketika kita melakukan trading dan akhirnya kita harus mengalah dari kondisi yang kita harapkan. Kita ingin beli naik untung, namun ternyata turun dan akhirnya modal yang kita miliki tidak cukup lagi untuk menahan kerugian. Nah, sebenarnya apakah ada caranya, strateginya, cara berpikirnya, cara mengkalkulasinya untuk bisa menghindari margin call dalam trading yang kita lakukan? Nah, dalam video kali ini bersama saya Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka, di mana Okta.id adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia yang ingin berbicara mengenai ada strategi-strategi agar kita bisa menghindari margin call. Nah, mungkin bagi yang belum mengikuti pada video-video sebelumnya akan kebingungan bagaimana margin call itu terjadi. Nanti kita akan review sedikit, namun sebelumnya saya akan kembali memberikan disclaimer bahwa semua edukasi, informasi yang kita berikan tentu tidak bisa menghindari kita dari 100% menghindari dari kerugian. Namun yang kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk kita bisa memitigasi, memperkirakan dan memastikan bahwa bila resiko terjadi, kita siap untuk menutup resiko tersebut ataupun kita siap akan resiko yang terjadi itu. So, please stay untuk disclaimer ini. Nah, sebenarnya gampang sekali berbicara mengenai margin call. Saya mencontohkan gitu ya. Kita misalnya membeli emas 1 juta. Lalu kita menggadaikan emas kita dalam posisi pembelian tersebut ya. Jadi saya baru beli, ternyata saya butuh uang, saya harus pergi menggadaikan, yaitu jadi nilainya adalah 900.000. Saya bawa pulang uang, ternyata harga emas turun sampai dengan 900.000. Maka di situ terjadi margin call. Kenapa? Karena ketika nilai jaminan yang saya berikan sudah setara dengan harga yang terjadi di pasar pada saat itu, tentunya kalau turun lebih dalam lagi, yang terjadi bisa-bisa saya tidak menebus jaminannya. Maka tentunya sebagai orang yang pertama kali niatnya adalah meminjamkan uang, tidak mungkin saya akan berdiam diri. Itulah kalau misalnya terjadi di gadai. Sama dengan kondisi transaksi derivatif. Ketika kondisi pasar mengalami penurunan, di mana kita punya harapan harga naik karena kita beli, tapi karena turun, maka margin kita akan tergerus. Nah, dengan margin ketika menjadi 0 pada free marginnya, maka disitulah terjadi kondisi yang disebut sebagai margin call. Nah, contoh di sisi kanan kita bisa melihat dengan hitung-hitungan sederhana. Kita harus mulai membiasakan diri adalah dengan balance kita $500, maka kita terkena margin use atau inisial atas pembelian yang kita lakukan. Jadi kita membuka posisi sebanyak 1 lot, di mana harga yang pada saat kita beli akan mempengaruhi margin yang terkunci. Oke, margin use yang terpakai. Nah, dengan size-nya adalah 100.000, ini 100.000 karena inilah 5 angka di belakang koma. Dengan nilai katakanlah leverage-nya 500, tapi Pak, tapi kan bukankah leverage 500 tidak selalu bisa digunakan? Betul, ini adalah contoh saja. Artinya adalah ketika di posisinya adalah 100 ya, tentunya adalah nilai ini margin use-nya akan membesar, itu sudah pasti. Nah, maka kita bisa menghitung seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya. Margin call bisa kita hitung dengan gampangnya adalah menghitung free margin dengan nilai 1 lot ini, maka kita akan mengalami penurunan berapa, maka free margin kita akan habis. Oke? Jadi nilainya adalah 0,53930. Pak, bagaimana cara hitungan detailnya? Kita tidak breakdown lebih jauh pada video kali ini. Tapi ini adalah cara menghitung terbalik. Ketika kita punya suatu posisi, kita harus bisa pastikan margin use kita berapa, free margin kita berapa. Maka dengan free margin ini kita bisa bertahan sampai dengan penurunan berapa. Ini dengan asumsi buy. Kalau sell berarti berkebalikan. Oke? Nah, strategi pertama, lakukanlah manual trading dengan menetapkan stop loss dan taking profit. Kenapa? Karena ketika kita menerapkan yang namanya stop loss dan taking profit,
kita sudah membatasi bahwa stop loss kita lebih tinggi daripada nilai margin call yang bisa terjadi. Kita taruh margin call di 0,53930. Harga beli kita di 54321. Berarti pertanyaannya, kalau harga ke 0,54300, apakah kita akan terjadi margin call? Tidak. Kenapa? Karena free margin kita masih cukup. Berarti dengan kita menerapkan stop loss pada 0,54300, apakah kita bisa terhindar dari margin call? 100% iya. Nah, jadi mudahnya, bila kita menerapkan stop loss tidak setara dengan batas margin call, maka kita tidak akan margin call. Selama kita tidak mengatakan saya akan stop loss di 53930, saya aman. Tapi yang paling kacau adalah saya menerapkan stop loss di 0,53000. Jadi saya menerapkan stop loss di 0,53000. Artinya nilai ini lebih rendah daripada batas margin call yang bisa saya terima. Berarti ini adalah tindakan salah dalam mengkalkulasi. Tidak sadar diri, bottomnya berapa, dilebihin. Perhatikan bahwa ketika stop loss terjadi, apakah kita masih punya modal untuk recovery posisi kerugian kita. Waktu kita ternyata stop loss di 0,54300, berarti kan kita harus pastikan apakah sisa saldo itu masih membuat kita bisa melakukan trading lagi. Kalau kita sudah tidak punya saldo lain yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita manual trading, harus pastikan stop loss yang kita gunakan, dan ternyata sampai terkena stop loss, sisa modal kita masih memungkinkan kita untuk melakukan trading di selanjutnya. Strategi kedua, lot semakin banyak, jangan lupa margin use akan membesar loh. Bayangkan saja, saya membeli dengan 1 lot, dengan 2 lot, dengan 3 lot, dengan nominal yang sama. Maka ternyata margin use-nya berbeda. Kenapa? Ya iya dong. Barang dibeli semakin banyak, maka modal yang keluar makin gede. Walaupun sama-sama leverage-nya, walaupun sama-sama harganya, maka yang kita perhatikan tanpa kita sadari, margin call kita semakin menyempit. Ya kan, kalau saya beli di sini, margin call-nya tadi di sini kalau untuk 1 lot, di sini menjadi 2 lot, di sini menjadi 3 lot. Secara nggak langsung, secara alami, kemungkinan saya terjadi margin call semakin besar. Oke, jadi ketika kita melakukan trading, jangan sampai membuka posisi terlalu banyak yang menyebabkan margin kita tergerus. Artinya free margin kita semakin kecil. Contohnya ya seperti yang ada di layar ini, bahwa dengan membuka 3 posisi, sisa margin saya sudah lebih kecil daripada margin yang saya gunakan. Berarti resiko bagi saya membesar. Strategi ketiga, menambah posisi modal dalam kondisi margin use yang membesar. Nah, perhatikan bahwa dengan balance 500 dan 1500 sama-sama membuka posisi di 0,54321 dengan sama-sama besaran lot yang dibuka, tapi leverage-nya juga sama, maka yang terjadi adalah dengan modal yang berbeda, maka free margin-nya akan jauh berbeda. Jadi secara tidak langsung, maka ketika kita menerapkan free margin yang semakin tinggi, akan juga menyebabkan kita memiliki cadangan semakin besar. Kenapa? Karena free margin kita menjadi lebih leluasa. Ini selisihnya jauh. Kelihatannya sama ya, karena antara angka 4 dan angka 3, tapi ini jauh sekali. Nah, jadi ketika kita bisa memperbesar modal, itu satu bagus. Yang kedua, sekali lagi, jangan membuka lot terlalu banyak. Yang ketiga adalah memastikan stop loss yang lebih dekat daripada posisi harga kita, dan jangan sampai terkena margin call. 3 strategi ini membuat kita bisa melakukan trading tanpa pernah terkena yang namanya margin call. Semoga bermanfaat pada video kali ini, dan bila Anda juga baru saja bergabung di RF Channel on YouTube, RF Channel on YouTube bekerja sama dengan Okta.id, Okta Investama Berjangka, sebagai salah satu pialang
berjangka, terdaftar, dan diawasi Bapepti yang ingin sekali mengedukasi masyarakat Indonesia. Setiap hari Senin kita memiliki edukasi-edukasi yang sangat menarik, dan setiap hari Rabu jam 7 malam kita ada live trading bersama. Setengah jam pertama kita akan tanya jawab mengenai strategi trading, dan setengah jam selanjutnya kita akan melihat market yang terjadi pada saat itu, sehingga kita bisa belajar sama-sama menganalisa perdagangan yang terjadi secara live pada saat itu. Semoga sobat bermanfaat. Sampai bertemu pada video sebelumnya, sampai bertemu pada video selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk mencek video-video sebelumnya yang ada di RF Channel on YouTube. Bye bye. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.